Hawa malam itu dingin, tetapi dentuman takbir yang bergema dari masjid di ujung gang membawa kehangatan yang mendesak. Di dapur kecilnya, Ratih, 35 tahun, berkutat dengan wajan. Aroma santan kental dan bumbu opor ayam yang baru matang menyebar ke seluruh penjuru rumah. Ini adalah malam takbiran, puncak penantian setelah sebulan penuh menahan lapar dan dahaga. Ratih menyeka keringat di dahinya. Segalanya sudah siap. Kue kering tersusun rapi di toples kristal. Ketupat sudah dianyam sempurna, tinggal menunggu direbus setelah suaminya, Bima, pulang. Hanya ada satu hal yang kurang, yang paling penting dari segalanya, daging sapi premium. Tahun ini, Ratih berjanji pada dirinya sendiri bahwa perayaan Idul Fitri harus berbeda. Ia tidak mau lagi memasak rendang dengan potongan daging paha yang alot. Ia ingin daging tenderloin terbaik, yang hanya bisa didapatkan dengan uang saku ekstra. Uang yang dijanjikan Bima dari tunjangan hari raya, THR, yang cair 2 hari lalu. Ratih melihat jam dinding, pukul 20.30. Bima belum pulang. Biasanya, Bima selalu menjadi yang pertama di rumah begitu kantornya libur. Tetapi hari ini berbeda. Sejak pagi, ponsel Bima sulit dihubungi. Jikapun tersambung, suaranya terdengar tegang dan terburu-buru. Mungkin macet, gumam Ratih, mencoba menenangkan diri. Ia meraih dompet usangnya di atas meja. Di dalamnya hanya tersisa beberapa lembar uang receh, cukup untuk membeli cabai dan bawang, tapi jelas tidak cukup untuk membeli 1 kilogram daging sapi yang harganya melambung tinggi menjelang hari raya. Ia kembali ke ruang tengah. Di meja tergeletak kantong plastik bening, kosong, siap menampung paket daging impian mereka. Kantong itu tampak seperti mengejek, menuntut janji yang harus segera ditepati. Pukul 21.45, suara motor Bima akhirnya menderu di depan rumah. Ratih buru-buru menyambutnya di pintu, senyum lebar menghiasi wajahnya, meski ada gurat kekhawatiran yang ia sembunyikan. Bima, 38 tahun, terlihat kelelahan. Jas kerjanya kusut, dan ia segera melepas dasi tanpa mengucapkan salam hangat seperti biasa. Ada bau keringat bercampur rokok pekat yang menusuk hidung Ratih. "Kenapa baru pulang, Mas? Aku sudah tunggu dari tadi," sapa Ratih, mencoba menyentuh lengan Bima, tetapi suaminya menghindar. "Banyak urusan. Kantor mendadak ada pemeriksaan mendadak menjelang libur. Repot," jawab Bima, suaranya serak. Ia langsung menuju kamar mandi. Ratih menatap punggung suaminya dengan perasaan yang tidak nyaman. Pemeriksaan mendadak di malam takbiran, tapi ia mengabaikannya. Yang penting, Bima sudah di rumah. Ketika Bima keluar, sudah berganti sarung dan kaos oblong. Ia duduk di sofa, menyalakan televisi, mengabaikan suara takbir dari luar. "Mas, sebentar." Ratih duduk di sebelahnya. "Aku harus ke pasar sekarang. Semua toko daging pasti sudah mau tutup. Uangnya mana, Mas?" Bima yang sedang fokus pada siaran televisi berdaham keras. "Uang apa, Ratih?" "Ya ampun, Mas, uang daging. THR yang sudah kamu janjiin buat belanja lebaran. Aku mau beli daging sapi yang bagus, Mas. Kita cuma sekali setahun lebaran mewah, kan?" Ratih mencondongkan tubuh, tatapannya penuh harap. Ia sudah membayangkan gurihnya rendang yang ia masak dengan bumbu spesial besok pagi. Bima mematikan televisi. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruang tamu, hanya diselingi oleh gema takbir yang kini terasa semakin jauh. Wajah Bima menegang. Ia mengusap wajahnya kasar, seperti sedang melawan rasa mual yang mendalam. "Ratih, kamu harus tenang," kata Bima, suaranya sangat pelan. Jantung Ratih mulai berdebar kencang. Firasat buruk itu menghantamnya, dingin seperti es di tengah malam yang seharusnya hangat. "Tenang bagaimana, Mas? Cepat katakan, uangnya ada di mana?" Bima menghindari tatapan Ratih. Ia menunduk, tangannya gemetar saat merogoh saku sarungnya. Ia mengeluarkan dompet, membukanya. Kosong. Bukan hanya kosong, tetapi tampak kurus, seolah tak pernah ada lembaran uang selembar pun di dalamnya. "Maafkan aku, Ratih." 2 kata itu, dingin dan mematikan. Ratih merasa seperti seluruh darah di tubuhnya ditarik keluar. Ia tidak bisa bernafas. "Apa? Apa yang kamu lakukan? Jangan bercanda, Mas. Itu uang THR. Jumlahnya besar, Mas." "Itu sudah tidak ada,"
Tidak ada. Bagaimana bisa? Kemarin sore kamu bilang baru dicairkan. Kamu bilang itu untuk kita. Untuk beli baju anak, untuk bayar sekolah, dan untuk jatahku membeli daging. Ratih mulai meninggikan suaranya. Air matanya mulai menggenang. Bima menghela nafas panjang. Kepalanya tertunduk seolah menanggung beban 1000 ton. Ia memilih alasan yang menurutnya paling mudah untuk diakui, meskipun tetap memalukan. Aku hilaf, Ratih. Aku hanya ikut-ikutan teman kantor sebentar. Kami main poker online. Hanya sebentar. Aku pikir aku bisa menang banyak untuk melipat gandakan uangnya. Tapi justru malah habis. Ludes, Ratih. Bima mengangkat kepalanya. Tatapan matanya penuh rasa bersalah yang diwarnai keputusasaanan. Ratih merasakan dadanya sakit. Lebih sakit daripada saat ia kelaparan di siang hari Ramadan. Ini bukan soal uang semata. Ini soal kepercayaan. Ini soal harapan Idul Fitri yang baru saja dihancurkan menjadi debu. Judi? Suara Ratih bergetar. Di malam takbiran, di saat semua orang sibuk bertaubat, kamu malah berjudi. Demi Tuhan, Mas Bima, kamu tahu aku sudah menabung 1.000 rupiah demi 1.000 rupiah agar bisa beli daging yang enak. Dan kamu habisi semua uang kita untuk kesenangan sesaatmu itu. Kita mau lebaran makan apa, Mas? Nasi dan kerupuk saja. Ratih berdiri, matanya memerah. Ia menjambak rambutnya frustrasi. Kamu bajingan, Mas. Kamu bukan hanya menghabiskan uang, kamu menghancurkan hari raya kita. Bima berusaha meraih tangan Ratih, tetapi Ratih menepisnya kuat-kuat. Aku minta maaf, Ratih. Aku janji, nanti akan kuganti. Kapan? Tahun depan? Saat daging sudah hancur jadi tanah? Aku tidak butuh janji palsumu, Mas, teriak Ratih. Dalam puncak kemarahannya, Ratih menyambar jaket yang tadi dikenakan Bima yang tergeletak di sandaran kursi. Ia ingin melemparnya ke lantai, melampiaskan amarahnya pada benda mati itu. Tapi saat jaket itu terangkat, sebuah amplop putih tebal terjatuh dari saku dalam. Amplop itu tidak berlabel, tetapi berisi sesuatu yang tebal. Ratih segera memungutnya. Bima, yang tadi berlutut memohon maaf, seketika melompat dengan panik. Jangan, Ratih, jangan lihat. Bima berusaha merebut amplop itu. Terlambat. Ratih sudah lebih dulu merobeknya. Isi di dalamnya bukan uang, melainkan 2 lembar slip transfer bank dan beberapa foto usang. Slip transfer itu menunjukkan transaksi hari ini. Jumlahnya persis seperti jumlah THR Bima, ditambah sedikit tabungan mereka. Tetapi yang membuat Ratih tercekat adalah nama penerimanya, Dewi Santika. Di bawah slip transfer itu ada foto Bima sekitar 10 tahun yang lalu, berposa mesra dengan seorang wanita yang sangat asing. Di foto lain, wanita itu menggendong seorang anak laki-laki kecil yang memiliki mata persis seperti Bima. Napas Ratih tersengal-sengal. Ini bukan hasil judi, Mas. Ratih menunjuk slip transfer itu dengan tangan gemetar. Dewi Santika, siapa dia? Wajah Bima berubah pucat pasi, seperti mayat hidup. Alasan judi yang ia susun Ratih runtuh dalam hitungan detik. Dia bukan siapa-siapa, Ratih. Bima berusaha merebut bukti itu, tetapi Ratih menahannya dengan sekuat tenaga. Bukan siapa-siapa, tapi kamu transfer semua uang kita padanya. Kamu bohong soal judi. Kamu memberikan uang itu kepada perempuan lain, Mas. Di malam takbiran, di saat aku menunggumu membawa uang untuk membeli daging. Ratih histeris. Siapa Dewi Santika ini? Janda mana yang kamu nafkahi diam-diam, Mas? Kata janda itu menyentak Bima. Tubuhnya merosot ke lantai. Seluruh pertahanannya runtuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tangis pria yang putus asa, bukan tangis pria yang menyesal. Dia janda. Iya, dia janda, Ratih. Tapi bukan seput yang kamu pikirkan. Isak Bima di antara deru napasnya. Ratih mundur selangkah, menatap jijik pada suaminya. Pria yang ia cintai, ayah dari anak-anaknya, ternyata seorang pengkhianat. Aku tidak peduli dia janda atau perawan. Kenapa kamu memberinya semua uang kita? Kamu menghidupi dia setelah semua pengorbananku, Mas. Ratih memegang dadanya yang terasa remuk. Bima mengangkat wajahnya, air mata dan keringat membasahi pipinya. Ia menatap Ratih dengan pandangan memohon, pandangan yang memancarkan ketakutan yang jauh lebih besar daripada rasa bersalah. Dengarkan aku, Ratih. Ini bukan uang nafkah, ini tebusan. Ratih mengerutkan dahi. Tebusan? Apa maksudmu? Bima menarik napas dalam-dalam,
mencoba mengatur kata-katanya. Dewi Santika adalah pacarku 10 tahun lalu, sebelum aku menikahimu. Anak laki-laki di foto itu, dia anakku Ratih, anakku yang tidak sah. Dunia Ratih seketika hening, takbir di luar, bau opor yang harum, semuanya lenyap. Hanya ada Bima yang berantakan di depannya, dan pengakuan mengerikan yang membelah jiwanya. Ratih tidak menangis, ia hanya tertawa. Tawa yang kering, getir, dan memilukan. Anakmu, selama ini kamu punya anak lain, dan kamu baru bilang sekarang, setelah semua uang kita ludes kamu berikan kepada ibunya. Aku terpaksa, Ratih, aku terpaksa. Bima berteriak, suaranya dipenuhi panik. Terpaksa apa? Apakah janda itu mengancammu agar kamu menikahinya? Kenapa kamu tidak cerai saja denganku kalau kamu memang ingin bertanggung jawab pada anakmu yang lain? Bukan soal itu, Ratih. Dengarkan baik-baik. Bima merangkak mendekat, mencengkeram lutut Ratih. Anak itu namanya Dimas. Dia baru saja lulus kuliah dan diterima magang di kantor kita, di bagian keuangan. Beberapa minggu ini, dia sering melihat berkas-berkas lamaku. Berkas yang berkaitan dengan proyek tahun lalu. Bima menarik napas lagi, matanya membelalak ketakutan. Dia tahu, Ratih. Dimas menemukan bukti bahwa aku menggelapkan dana perusahaan untuk proyek pembangunan gudang. Jumlahnya kecil, tapi cukup untuk membuatku dipecat dan dipenjara minimal 5 tahun. Ratih membeku. Judi, janda, anak haram, sekarang korupsi. Rangkaian bencana itu datang dalam satu malam takbiran. Dimas mendatangi ibunya. Dia tahu dia anakku. Dia tahu aku meninggalkannya. Dan dia memberiku pilihan. Serahkan seluruh uang THR dan semua tabungan yang kumiliki, uang tutup mulut, atau dia akan melaporkanku ke direktur utama besok pagi, tepat setelah libur Idul Fitri. Jadi, kamu memberikan semua uang kita, bukan untuk nafkah, bukan karena kamu sayang pada anakmu, tapi karena kamu takut masuk penjara. Ratih meremas amplop itu hingga kusut. Bima mengangguk putus asa. THR itu bukan uang daging, Ratih. Itu uang kebebasanku. Aku harus melakukannya. Jika aku dipenjara, bagaimana nasibmu dan anak-anak kita? Kita akan kehilangan segalanya, Ratih. Lebih baik kehilangan uang THR daripada kehilangan masa depan kita. Ratih menatap wajah suaminya. Ia melihat seorang pria yang ketakutan, bukan lagi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ia melihat pria yang menukar harga diri dan keluarga demi mempertahankan kegohongan lama dan menghindari jeruji besi. Air mata yang tertahan sejak tadi akhirnya tumpah. Bukan air mata kemarahan karena tidak bisa membeli daging sapi. Ini adalah air mata kesedihan yang jauh lebih dalam. Air mata kesadaran bahwa hidupnya telah dibangun di atas kebohongan. "Kamu tahu, Mas," bisik Ratih. Suaranya kini pelan, dingin, mematikan. "Aku tadi sempat berpikir, meskipun uangnya habis karena judi, setidaknya kamu pulang dan kita masih bisa lebaran. Tapi ini lebih buruk, Mas. Kamu tidak hanya menghabiskan uang, kamu mempertaruhkan seluruh hidup kita pada seorang anak yang tidak kamu akui." Ratih bangkit. Ia berjalan menuju dapur, meraih kantong plastik bening yang tadi ia siapkan untuk daging premium. Kantong itu kini terasa begitu pahit dan ironis. "Kita tidak punya uang sepeser pun untuk besok. Anak-anak mau minta THR, bagaimana? Kita mau makan apa? Kamu bilang masa depan. Masa depan macam apa yang kita punya, jika kamu hidup di bawah ancaman anakmu sendiri?" Bima hanya bisa terisak. "Kita akan cari jalan, Ratih. Aku akan pinjam dari teman kantor." "Pinjam? Di malam takbiran?" Ratih tertawa lagi, tawa yang penuh rasa sakit. "Pergilah, Was. Pergilah dan telepon temanmu. Cari uang berapapun. Aku tidak peduli." Karena saat ini, aku tidak punya suami. Aku hanya punya seorang penipu yang menjual masa depan keluarganya sendiri demi tebusan masa lalu yang ia ciptakan. Ratih kembali ke ruang tengah. Ia melihat opor ayam yang mengepul, ketupat yang menunggu direbus, dan kue kering ditoples. Semua persiapan itu kini terasa hampa. Bima masih terduduk di lantai, meratap. Ratih mengabaikannya. Ia duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Suara takbir terus bergemuruh, mengucapkan kebesaran Allah. Malam itu seharusnya menjadi malam kemenangan, malam syukur setelah sebulan berpuasa. Tetapi bagi Ratih, malam itu terasa seperti malam kematian. Kematian harapan, kematian kepercayaan, dan kematian hati. Ia memandang keluar jendela, ke arah cahaya bulan yang meredup. Daging sapi premium, uang lebaran, bahkan kebahagiaan sederhana, semuanya telah hilang. Yang tersisa hanyalah aroma pengkhianatan
dan bayangan gelap jeruji besi yang mengancam rumah tangga mereka. Air mata Ratih membasahi pipinya. Ia memeluk amplop berisi foto dan slip transfer itu erat-erat. Malam takbiran yang seharusnya penuh sukacita, kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran sebuah keluarga, di mana uang daging telah ludes bukan menjadi debu judi, melainkan menjadi tebusan dari dosa masa lalu.